Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang mati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang mati Allah, semua yang ada, semua yang terjadi di alam semesta ini, diatur dan dijaga kelangsungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat-Nya menjaga kelangsungan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Tetapi jika Dia Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, segala kenikmatan yang kita rasakan selama ini dapat menjadi bencana bagi kita. Ya. Nah, demikian sedikit pesan dari ayat-ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini, insya Allah. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang mati Allah, kita membaca dan membahas ayat-ayat tersebut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang mati Allah, jika pada beberapa dua minggu yang belakangan ini kita membahas ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk melihat alam semesta, dalam hal ini dimensi ruang. Pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk melihat dimensi waktu, melihat sejarah, ya. Wa ayatul lahum, ya, dan suatu tanda kebesaran Allah, anna hamalna dzurriyyatahum. Nah, ini kami mengangkut keturunan mereka, dalam hal ini merujuk kepada Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Nuh. Ya, di sini disebutkan hamalna, ya, bahasa Indonesia juga kita menggunakan kata ini hamil, ya, mengandung. Dalam hal ini orang-orang yang beriman tersebut seperti dikandung oleh perahu Nabi Nuh, ya, dzurriyyatahum, ya, dalam hal ini keturunan. Nah, jadi Allah SWT mengajak kita untuk melihat sejarah, dan dari lain pihak juga mengingatkan kita bahwa Allah menyelamatkan kita. Ya, karena jika Allah kehendaki, bencana alam banjir yang dialami kaum Nabi Nuh alaihissalam tersebut bisa menghabiskan seluruh umat Nabi Nuh. Ya. Dan tidak ada dunia lagi, tidak ada alam semesta lagi. Tetapi Allah SWT menyelamatkan. Dalam hal ini menggunakan kata dzurriyyatahum seolah mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kami angkut keturunan mereka. Dalam hal ini kepada kita termasuk dari keturunan mereka. Ya. Fil fulkil mashhun, dalam kapal yang penuh muatan, ya, kapal Nabi Nuh. Nah, beberapa catatan juga di sini disebut bisa dilihat, ya, bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh pada saat itu menganggap Nabi Nuh gila, ya, atau tidak sehat. Mengapa? Karena Nabi Nuh membangun kapal laut, ya, pada saat itu. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Dan pada saat itu kebanyakan dari kaum Nabi Nuh adalah orang-orang yang sudah tidak tahu berterima kasih kepada Allah, tidak ingat kepada Allah lagi, dan tidak tahu berterima kasih. Ya, jadi gangguan tersebut atau penyakit hati tersebut sudah semakin berkembang. Ya, dan Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membangun kapal laut. Ya, dan orang-orang menertawakannya. Nah, hal ini juga beberapa ulama sering mengingatkan kita pada masa ini. Sebetulnya kita juga seolah-olah pada masa ini adalah dalam suatu keadaan
terendam oleh banjir informasi, ya, informasi yang membingungkan, ya. Jadi kita pun sedikit demi sedikit oleh media yang tidak sengaja dan tidak sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, kita cerna setiap hari, seolah-olah mempengaruhi pola pikir kita, ya, mempengaruhi pola pikir kita. Jadi seolah kita pun seperti dalam situasi Nabi Nuh, ya, dan kita patut seperti Nabi Nuh dan kaumnya menyelamatkan diri, sadar dan menyelamatkan diri dari sesuatu tersebut. Walaupun pada saat kita berusaha, banyak mungkin orang-orang yang menertawakan kita, seolah-olah seperti juga, orang-orang yang menertawakan Nabi Nuh pada saat Nabi Nuh alaihissalam membangun perahu tersebut. Ya. Kemudian ayat berikutnya, insya Allah, wa khalaqna lahum mim mitslihi, ya. Jadi dan kami ciptakan juga yang serupa dengan tersebut. Nah, ini sebetulnya ada dua pandangan, paling tidak ada dua pandangan, ya. Pandangan dan dua-duanya tidak salah, ya, bahkan saling menambahkan dan juga membuktikan bahwa Al-Qur'an ini penuh dimensi arti, ya. Yang pertama, dalam hal ini mengingatkan kita dan kami ciptakan juga wa khalaqna lahum mim mitslihi, ya. Jadi dalam hal ini seandainya mitslihi ini yang serupa, ya, the likes of it dalam bahasa Inggris, yang serupa dengan ini bisa merujuk pada perahu, ya. Jadi apa yang kita apa yang kita ciptakan, ya, dalam perahu-perahu atau kapal-kapal laut yang kita ciptakan sebetulnya merupakan keturunan dari perahu Nabi Nuh, ya. Maksudnya dalam ini bagaimana kita mengetahui cara membuat perahu sebetulnya sudah turun-temurun dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh, ya. Jadi seolah pertama diingatkan mitslihi ini merujuk ke perahu, seolah mengingatkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita untuk merubah perahu, dan by extension, ya, secara garis besar kita juga diingatkan Allah bahwa segala sesuatu yang kita ketahui saat ini adalah atas rahmat Allah yang memberikan ilmu tersebut kepada kita. Itu yang dan yang kedua adalah mitslihi ini adalah juga bisa dilihat tidak hanya dari perahu, tetapi mitslihi yang serupa dengannya ini bisa juga diartikan apa-apa yang kita tunggangi, ya, bisa dalam bentuk mungkin zaman sekarang mobil, pesawat terbang dan sebagainya, ya, secara umum. Jadi tidak merujuk kepada perahu sendiri, dan tetap intinya sama, pesannya sama, bahwa ilmu yang kita peroleh pada saat ini atau yang ada kita pada saat ini adalah diilhami oleh Allah, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diilhamkan untuk membuat perahu, membuat kapal terbang dan sebagainya, ya. Dan kita menggunakan kata rahmat tadi, ya. Memang kalau secara rahmat itu diberikan kepada seluruh umat manusia, ya, yang baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Sebagai cobaan tentunya, ya, apakah kita akan berterima kasih dan ingat kepada Allah atau tidak, ya, atau sebaliknya. Demikian. Ayat yang berikutnya. Tetapi jika kita kehendaki, tetapi jika kami kehendaki, wa in nasya, ya, nukrikhum, ya, kami tenggelamkan mereka, ya. Fala soriho lahum. Soriho ini artinya sebetulnya berteriak, ya. Tetapi dalam hal ini, kata dasarnya sama dengan berteriak, ya, seperti tolong, tolong, seperti itu. Itu kata dasarnya sama dengan itu, ya. Jadi fala soriho lahum artinya tidak ada yang akan mendengarkan teriakan-teriakan tersebut. Jadi jika kami menghendaki, kami bisa tenggelamkan. Dalam hal ini kapal tersebut, ya, kalau kita merujuk kepada kisah Nabi Nuh seperti yang diajak kita untuk melihat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, fala soriho lahum, ya, walahum yunqazun, dan mereka tidak akan pula diselamatkan. Ya, jadi orang-orang yang celaka tersebut atau yang mengalami bencana tersebut tidak akan bisa diselamatkan, ya. Nah, tetapi secara umum kita juga bisa melihat, ya, dalam konteks kita sekarang ini, kita naik perahu, naik kapal laut, naik pesawat terbang, ya,
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jika Allah menghendaki alam, dalam hal ini udara kalau kapal udara, laut kalau kapal laut, yang menyangga atau yang menahan benda-benda tersebut, ya kapal laut atau kapal terbang tersebut, bisa justru berbalik untuk mencelakakan pesawat terbang tersebut atau kapal laut tersebut jika Allah menginginkan. Ya. Dan jika itu yang Allah inginkan, fala sarikha lahum. Jadi walaupun kita berteriak di pesawat, terbang di kapal laut meminta tolong, tidak akan ada yang akan mendengarkan teriakan pertolongan tersebut. Dan kita pun tidak akan diselamatkan jika Allah menginginkan. Dan di ayat berikutnya, ayat yang terakhir yang kita bahas malam hari ini, illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Kecuali ada rahmat Allah. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Allah seolah mengingatkan, dan ini sangat ciri khas dalam Al-Quran. Pada saat Allah mengingatkan kita bahwa Allah bisa mengakibatkan bencana, tetapi selalu diikuti oleh illa rahmatan, selalu ada rahmat. Jadi diingatkan bahkan ada bencana, tetapi Allah kemudian mengingatkan berikutnya, kecuali jika Allah memberikan rahmatnya. Jadi kita selalu diingatkan bahwa selalu ada rahmat Allah. Di segala sesuatunya ada rahmat Allah. Tetapi di sini potongan ayat kedua, wa mata'an ilahin, sebagai untuk memberikan kesenangan ilahin, ya, untuk waktu tertentu. Karena kita semua tahu bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya, ya. Dan pada akhir-akhirnya sendiri, pada akhir-akhirnya adalah hari akhir itu tersebut, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi pesan dari ayat-ayat ini, ya, yang kita bahas adalah bahwa pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat dimensi waktu, ya. Pada sebelumnya Allah SWT mengajak kita melihat dimensi ruang. Sekarang dalam ayat-ayat ini Allah SWT mengajak dimensi waktu, yaitu sejarah, ya. Sejarah, dan kemudian kita diajak untuk mempelajarinya dan mengkontekstualisasikannya untuk saat ini, ya. Nabi Nuh pertama. Nabi Nuh itu hidup pada saat zaman orang mana kaumnya sudah lupa atau tidak berterima kasih kepada Allah. Kaum Nabi Nuh ditertawakan. Ya. Tapi Nabi Nuh dan beberapa orang yang beriman diselamatkan. Ya. Dan demikian kondisi kita saat ini. Ya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang tegar dan kuat imannya, sehingga kita pada akhirnya di hari akhir nanti menjadi orang-orang yang diselamatkan. Ya, orang-orang yang falah, orang-orang yang sukses. Itu yang pertama. Kedua, walaupun nampak seperti acak, ya, seperti kita, walaupun tampak seperti acak, ya, tetapi sebenarnya kalau kita mentadabur alam ini, subhanallah, segala sesuatunya sangat diatur dengan precise, ya, dengan sangat teliti oleh Allah. Dalam ayat-ayat yang kita bahas minggu-minggu lalu, kita lihat bagaimana air hujan menumbuhkan tanaman yang kemudian menjadi makanan pokok kita, dan kita menjadi kuat, dan kita dapat melakukan kegiatan, dan kemudian kita berkembang karena yang Allah ciptakan itu selalu berpasangan, dan kehidupan dunia terus berlangsung. Ya. Jadi dari air yang Allah turunkan dari langit, kemudian tiba-tiba menjadi makanan, pada akhirnya menjadi makanan, atau pada suatu saat menjadi makanan di hadapan kita, yang memberikan energi bagi kita untuk melakukan kegiatan. Seperti acak, tetapi sebetulnya sudah ada tujuannya. Setiap yang ada di dunia selalu ada tujuannya. Air hujan yang turun yang mungkin kita tidak sadar, padahal padahal sangat berperan untuk membawa makanan di hadapan kita, ya, menjadikan adanya makanan di hadapan kita. Kemudian benda-benda langit, ya, celestial bodies, ya, di alam semesta ini, ya, matahari, bulan, tidak ada satupun yang bertabrakan, ya. Ya, kecuali atas keinginan Allah, kecuali atas kehendak Allah. Ya, semuanya berjalan dalam falaknya, dalam orbitnya, seperti berenang, ya. Kita membahas yasbahun, ya, katanya kan, kata yang digunakan seperti berenang, karena sibaha itu berenang dalam bahasa Arab. Ya, dan mungkin pada saat itu orang tidak tahu, ya. Ini adalah bukti keajaiban secara sains dari Al-Quran, karena mungkin pada saat itu orang-orang belum tahu bahwa ada orbit, ya, bahwa tidak ada yang menyangganya, tapi seperti berenang, ya, dan dengan kecepatan yang sungguh sangat teliti diatur.
Dan jaraknya juga sangat diatur. Sains membuktikan sekarang kalau matahari lebih dekat dari posisi sekarang, maka bumi akan terlalu panas, ya, tidak akan bisa bertahan. Ya, jadi subhanallah, pada saat kita melihat alam-alam tersebut, kita sangat yakin akan tauhid akan kekuasaan Allah dan maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena segalanya berlangsung atas kehendak dan pengetahuan Allah. Dan kita pun dengan demikian akan bersyukur. Makanya sangat penting untuk mentadabbur alam ini. Dan seperti Ivan sampaikan juga sebelumnya, poin yang ketiga, ya, tadabbur alam ini juga melatih, ya, karena seringkali manusia itu selalu takut dan khawatir, ya, atau sedih dan khawatir, ya. Sedih karena masa lalu, coba melakukannya seperti ini, coba itu sedih, ya. Dan khawatir masa depan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seringkali itu selalu zaman itu. Jadi selalu ada di masa lalu atau di masa depan, tetapi tidak pada masa ini. Dan bagaimana supaya kita itu selalu hadir dalam masa ini? Karena kalau kita bisa hadir dalam masa ini, kita juga bisa hadir dalam salat kita, lebih khusyuk. Salat kita tidak khusyuk karena pikiran kita selalu ke masa lalu atau ke masa depan. Ya, kita sudah mulai salat, tapi pikiran kita masih masa lalu. Coba kita lakukan ini itu. Atau kita ingat masa depan. Habis salat kita akan melakukan ini dan itu. Jadi, padahal pada saat ini kita lupa. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa hadir dalam salat kita adalah kita melatih diri untuk ada pada masa ini, hadir pada masa ini. Dan bagaimana caranya? Dengan melakukan tadabbur alam, ya. Dengan tadabbur alam ini dalam arti makrokosmos, karena di luar kita. Bisa juga mentadabbur apa yang ada dalam diri kita. Karena dalam diri kita ada sesuatu yang bekerja siang malam, tanpa kita kesadari, tetapi sangat membantu kelangsungan hidup kita, ginjal kita. Kita kadang-kadang tidak sadar, tapi ginjal kita, hati kita, jantung kita, dan tentu hati kita juga bekerja setiap hari tanpa kita sadari. Itu namanya mikrokosmos. Jadi kalau kita dalam konteks kita ayat ini adalah makrokosmos, ya, yang kita lihat di luar, celestial body atau hujan segala macam, itu membuat kita enjoy, menikmati saat ini, ya, karena kita tiba-tiba tidak terganggu oleh hingar-bingarnya dunia. Ya, jadi poin yang ketiga tersebut, gunakan tadabbur ini sebagai sarana bagi kita untuk melatih kita agar kita present in this moment. Karena kalau kita bisa present in this moment, kita akan rasakan akibatnya. Salat kita menjadi khusyuk dan sebagainya yang mungkin topik lain yang harus kita bahas, ya, tidak akan selesai dalam topik waktu yang kita jangkakan untuk kajian ini. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kalian yang dirahmati Allah. Sebetulnya ayat ini merupakan ayat penutup dari bagian ketiga dari surat Yasin, ya. Insya Allah kita minggu depan mulai dengan bagian keempat dari surat Yasin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dari sisi isi maupun dari sisi penyampaian. Yang salah hanya dari Irfan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.